dikatakan oleh Allah, faman kana minkum marida au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka takdir ayat itu ada ditakdirkan, barang siapa di antara kamu yang sakit atau dia musafir, lalu dia memilih berbuka. Itu maksudnya. Tapi kalau dia memilih tetap puasa, silakan. Mengambil rukhsah itu hukumnya, jadi ada dikatakan oleh para ulama, boleh memilih antara mengambil dengan meninggalkan, sama, berarti mubah. Ya, bisa kita memilih ambil atau tidak mengambil. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian, berbuka membatalkan puasa Ramadan kita. Ketika Bapak Ibu sekalian antara puasa dan berbuka kondisi kita sama. Maka ada orang Bapak Ibu sekalian, dia musafir, ya sudah, tapi dia kuat, tidak sampai mati. Kuat Bapak Ibu sekalian untuk berpuasa dan tidak akan menjadi mudarat menyelesaikan tugas-tugasnya dalam musafir. Ya sudah, dia boleh memilih berbuka atau maka di situ dia dikatakan oleh Allah, faman kana minkum marida au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka takdir ayat itu ada ditakdirkan, barang siapa di antara kamu yang sakit atau dia musafir, lalu dia memilih berbuka. Itu maksudnya. Tapi kalau dia memilih tetap puasa, silakan. Kalau dia memilih berbuka, silakan. Itu namanya ada rukhsah, itu kita diberi pilihan. Tapi Bapak Ibu, ada pula seperti Syafi'iyah mengatakan, kalau bapak pergi ke Jakarta dalam urusan musafir itu kan boleh. Tapi kalau bapak bersenang-senang, tak ada kesulitan, tak ada kepayahan, tak ada apa, dan memungkinkan bapak puasa, maka lebih utama ketika itu mengambil azimah ketimbang rukhsah. Artinya tetap puasa. Begitu. Begitulah yang lain-lainnya. Kalau selama Bapak Ibu, karena ada orang malah kalau dia di rumah mungkin lebih lemas lagi. Ketika musafir kuat, tetap ngotot juga memilih rukhsah. Tapi kalau dia pilih, ada juga ulama mengatakan, pokoknya kalau sudah ada sebab rukhsah itu, yang afdalnya mengambil rukhsah. Itu ada ulama yang berfatwa seperti mazhab Imam Ahmad. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih, sesungguhnya Allah mencintai ahabba ayyuta rukhsah. Artinya rukhsahnya itu diambil. Dalam hadis itu bahwa rukhsah itu sedekah dari Allah, terimalah sedekahnya. Jadi kalau orang tak mengambil rukhsah, sombong namanya itu. Tak menerima. Ada ulama yang seperti itu. Ini kan terjadi pula perbedaan. Maka nanti bapak nanti musafir sama seseorang, yang satu cenderung ke mazhab Imam Ahmad, yang satu cenderung kepada mazhab Syafi'i. Yang ini padahal bersenang-senang, buka aja dia. Yang bapak tetap puasa karena masih sanggup. Jangan pula sampai tidak tegur sapa pula. Kamu silakan. Kamu ada contohan, kamu ada ulama yang kamu ikuti. Saya juga ada. Menurut saya ini boleh, enggak Pak, enggak ada masalah. Jadi Bapak ya, kalau ada yang berbeda dari yang diamalkan orang dari kita, maka jangan langsung menyalahkan orang. Itu cara-cara berpikir yang sehat itu. Tetapi cari uzurnya dulu. Barangkali dia punya alasan. Itu yang penting Pak, yang kita cari supaya persaudaraan terjaga. Inilah manhaj yang diajarkan oleh ulama. Siapa di antara ulama yang mengajarkan kita manhaj seperti ini? Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu Bapak Ibu, dia menulis sebuah buku namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Karena banyak orang menyalahkan ulama, menyerang-nyerang ulama, maka dia tulis buku itu. Buku itu alasan-alasan kenapa ulama meninggalkan hadis yang sahih, kenapa ulama tidak mengamalkan sebuah ayat ataupun makna ayat atau makna hadis yang pada menurut kita itu benar. Kenapa mereka tinggal? Kenapa mereka berbeda? Di situ dijelaskan oleh apa uzurnya, supaya kita tidak
Oh, mereka rupanya begini, rupanya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah. Begitu, itu manhaj itu. Jadi kalau ada yang berbeda jangan langsung disalahkan. Ini hadis sahih, tapi kenapa tak amalkan? Jangan langsung dituduh dia tidak sunnah. Tidak boleh begitu. Barangkali dia punya kenapa? Seperti Imam Malik tadi, ada hadis sahih tidak diamalkannya. Rupanya apa? Dia punya alasan. Kenapa? Karena kandungan hadis ini bertentangan dengan amal penduduk Madinah. Menurut dia amal penduduk Madinah harus lebih didahulukan daripada hadis yang sahih. Karena penduduk Madinah itu apa? Yaitu orang yang hidup bersama Rasulullah SAW. Tidak mungkin pula mereka turun-turun begitu amalannya lalu berbeda dengan Rasulullah. Padahal mereka hidup di tengah-tengah. Jadi dia punya alasan. Itu ijtihad. Jadi Bapak Ibu sekalian, subhanallah luas sekali. Kemudian Bapak Ibu jadi ada memilih. Kemudian ada lagi wajib hukumnya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, mengambil rukhsah lebih afdal daripada tidak mengambil rukhsah, daripada azimah. Ini dicontohkan oleh sebagian ulama Bapak Ibu sekalian, seperti rukhsah mengqasar salat dalam musafir. Bukan rukhsah jamak. Maka di sini di dalam musafir mengambil rukhsah untuk qasar itu lebih afdal daripada tidak mengambil rukhsah. Kemudian juga apa? Meninggalkan rukhsah lebih afdal. Jadi kan ada 4 macam tadi. Pertama wajib. Yang kedua berarti kalau mubah boleh memilih mengambil atau tidak. Ada lagi mengambil rukhsah lebih afdal, disunatkan. Ada lagi apa? Mengambil rukhsah meninggalkan rukhsah lebih lebih afdal. Contoh Bapak Ibu sekalian, umpamanya begini, kita disuruh, kamu bilang saya kafir, umpamanya kan, tembak. Bapak bilang saya kafir atau tidak? Bapak bilang enggak? Tembak kita, bilang saya murtad. Kalau enggak saya tembak kamu. Nyawa ancamannya. Bapak pilih yang mana? Itu maksud saya. Pilih tetap bertahan, jangan mengucapkan, atau mengucapkan. Tapi ada sepakat ulama, tak boleh kamu ucapkan dan hati kamu ikut dengan apa kamu ucapkan. Itu sepakat, itu tak boleh itu. Itu murtad orang seperti itu. Tapi sekarang begini, dia ucapkan tapi hatinya tetap nyaman. Cuman dia untuk keluar saja. Sekarang apakah tetap diucapkan, hati tetap beriman, atau memilih tetap jangan diucapkan? Maka di sini ada rukhsah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan wa qalbuhu mutmainnun bil iman illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kafir itu hukumnya haram kecuali orang dipaksa, tapi hatinya tetap tenang beriman. Namun ulama mengatakan meninggalkan rukhsah dalam kondisi ini lebih baik. Lebih bertahan Bapak dalam hal itu, jangan ucapkan itu lebih sekalipun ada rukhsah. Jadi rukhsah itu tidak wajib. Maka di sini Bapak Ibu petua-petua ulama, jadi ada 4 tingkatan rukhsah. Insyaallah Bapak Ibu sekalian kita sambung pada minggu datang karena waktu juga yang membatasi kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada kan? Semuanya sudah jelas. Oh ya, apa? Kalau terpaksa tadi itu kan kalau kita makan tidak berdosa, malah kalau kita tidak makan mati bunuh diri. Ya. Sekarang kita dipaksa Ustaz, karena kita dipaksa maka itu kita tidak makan mati. Apakah itu mati kita itu mati bunuh diri? Ya, kalau seandainya hanya memakan yang haram, Pak ya, kalau memakan yang haram, karena memakan yang haram itu hak Allah. Jadi hak yang mana Bapak Ibu? Makan yang haram itu kalau kita makan tak ada mudaratnya bagi orang lain. Itu kan hak apa kan? Dan itu hak diri Bapak dan maka di situ Bapak Ibu sekalian Allah sendiri mengatakan famanitturra ghaira maka barang siapa terpaksa, dan itu dikhususkan oleh Allah ayatnya. Maka apa? Wajib dimakan. Berdosa Bapak kalau seandainya tidak makan. Kalau hanya sekedar makan yang haram, karena ada tingkatan. InsyaAllah minggu depan akan saya jelaskan.
Karena ini pernah saya jelaskan Pak, karena ini keliru nanti kalau tidak apa. Banyak kita disuruh berzina. Kenapa saya apakan? Berzina kita. Atau kita disuruh bunuh orang. Malah kalau bunuh orang kita disuruh haram kita bunuh orang. Kita harus apa? Wajib kita menghindari membunuh orang walaupun kita terbunuh. Jangan nanti semuanya begitu pula nanti bapak bilang pula kena terpaksa ya, dipaksa bunuh kita saya bunuh kena terpaksa. Bapak bunuh orang namanya itu. Jadi ada apa ya? Halal yang di situ, maka itulah ada apa namanya? Maka Bapak Ibu berzina juga begitu. Disuruh kita berzina, mati pun kita tahan karena berhubungan dengan hak orang lain. Wah, itu tuh. Oleh itu ada nanti bagian-bagiannya. Insyaallah kita jelaskan karena ini kalau tidak keliru nanti. Mana ya apa? Jadi Pak kalau untuk makanan wajib hukumnya ngambil rukhsah. Kalau hanya makanan. Jadi ada itu kriterianya oleh ulama mana yang wajib diambil dan mana yang tidak boleh diambil. Termasuklah disuruh kita bunuh orang, jangan bunuh orang. Bunuh diri, bunuh orang kita itu dosa kita. Nanti itu apa? Karena berhubungan dengan hak orang. Hak kita sama. Ketika kita suruh bunuh orang, dia punya hak hidup, saya punya hak hidup. Kenapa Anda menghabisi hidup dia dan Anda mengutamakan hidup Anda? Apa haknya? Itu nanti begitu tuh. Insyaallah kita jelaskan nanti Bapak Ibu pada minggu akan datang. Dan saya cukupkan sampai di situ. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.